Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, sebelum mulai belajar kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melakukan pengayaan dengan membahas soal UHA Bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar kalian dapat lebih memahami materi di bab 4 tentang teks eksplanasi. Ustazah minta kalian perhatikan, jangan di-skip materinya, karena nanti soal-soal seperti ini pasti akan keluar lagi di PAS atau di penilaian akhir semester. Yang pertama, teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa disebut dengan, jawabannya yaitu teks eksplanasi. Kalau kemarin kalian benar-benar memperhatikan materi yang Ustazah berikan, pasti kalian bisa menjawab soal-soal ini. Yang kedua, contoh topik yang termasuk dalam topik teks eksplanasi adalah, jawabannya yaitu perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Yang ketiga, dasar pembuatan teks eksplanasi adalah, jawabannya yaitu berdasarkan fakta. Jadi kesesuaian informasi dengan fakta. Nah, kemudian ini teks untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan nomor 7. Soal 4, paragraf tersebut termasuk bagian titik-titik dalam teks eksplanasi. Jawabannya yaitu pernyataan umum. Kalian boleh cek lagi video-video pembelajaran yang udah Ustazah kasih ya. Ini teksnya sama persis. Kemudian yang nomor 5, topik yang dibahas dalam kutipan teks tersebut adalah, kalian coba perhatikan yang Ustazah garis bawahi dengan warna biru. Nah, itu adalah topik yang dibahas, yaitu tentang perkembangan teknologi di era globalisasi. Yang nomor 6, informasi penting pada paragraf tersebut adalah, ingat informasi penting, artinya dia bisa kita lihat dari ide pokoknya. Nah, ide pokoknya kan tadi di awal ya deduktif. Jadi informasi pentingnya yaitu perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempermudah aktivitas. Kemudian yang nomor 7, bentuk informasi visual dari teks di atas adalah, ingat informasi visual ini artinya bentuk gambar dari informasi yang sudah kita ambil tadi, informasinya di nomor 6 yaitu tentang perkembangan teknologi ya. Jadi informasi visualnya yaitu yang gambar sepeda. Ini harus berdasarkan paragrafnya ya. Kemudian yang nomor 8. Berikut merupakan yang tidak termasuk cara menggali informasi penting dalam teks eksplanasi. Jawabannya yaitu membuat pertanyaan adiksi Mbak. Ingat di sini yang tidak termasuk. Kalian bisa lihat ya di materi yang sudah Ustazah kasih bahwa cara menggali informasi penting dalam teks eksplanasi itu ada membaca teks dengan seksama, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks, kemudian menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks. Yang ke-9, di bawah ini contoh kalimat efektif. Ingat kalimat efektif, jawabannya yaitu warga Dusun Karangijo saling membantu mengatasi bencana. Bagian B menjadi tidak efektif karena terdapat kata saling bantu-membantu. Kemudian bagian C menjadi tidak efektif karena terdapat kata semua siswa-siswa. Dan bagian D menjadi tidak efektif karena terdapat kata para murid baru atau murid lama. Oke, nomor 10. Di bawah ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks eksplanasi, kecuali, jawabannya yaitu penggunaan adik Simba. Di sini bahwa hal yang harus diperhatikan itu ada 4. Pertama, topik yang dibahas dalam teks. Kedua, kesesuaian informasi dengan fakta. Kemudian, uraian informasi yang disampaikan dan penggunaan bahasa di dalam teks. Yang 11, urutan teks eksplanasi yang tepat adalah, jawabannya yaitu A. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. 12. Ciri paragraf pertama dalam teks eksplanasi adalah paragraf pertama, yaitu masuknya ke dalam pernyataan umum sebagai paragraf pembuka teks.
13. Ciri paragraf kesimpulan dalam teks eksplanasi adalah berisi pendapat singkat dari penulis tentang topik teks. Oke, ini paragraf untuk nomor 14 sampai 15. Paragraf tersebut termasuk bagian titik-titik dari teks eksplanasi. Jawabannya yaitu bagian pernyataan umum. Kemudian, informasi yang disampaikan dalam teks tersebut adalah, perhatikan yang Ustazah garis bawahi di sana, terdapat gejala-gejala dari COVID-19. Kemudian, nomor 16, contoh kalimat tidak efektif adalah, jawabannya yaitu ancaman tersebut adalah, yang menjadikan kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat koma setelah kata adalah. Kemudian 17, contoh dari kalimat efektif adalah, yaitu jawabannya semut adalah serangga berkaki 6. Bagian A, yang menjadikan dia tidak efektif karena terdapat kata paling dengan tercantik. Kemudian yang bagian B, semut adalah merupakan. Sudah kata adalah ditambah dengan kata merupakan. Kemudian yang C, upacara bendera dihadiri oleh semua para siswa dan siswi. Sudah ada kata semua ditambah para. Itu menjadikan kalimat-kalimat tersebut tidak efektif. Kemudian 18, kata tidak baku di bawah ini adalah ijazah, karena yang benar adalah ijazah. Kemudian nomor 19 sampai 20. Di nomor 19, kesalahan yang terdapat pada paragraf teks di atas adalah, kalian coba perhatikan Ustazah garis bawahi yang warna merah. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang terdapat pada paragraf tersebut. Apa salahnya? Karena bentuknya yang tidak sejajar. Jadi, jika di kata komunikasi diawali dengan kata berkomunikasi, maka harusnya yang mentransaksi harusnya menjadi bertransaksi, kemudian bekerja, dan bertukar budaya. Kemudian yang terakhir, perbaikan yang tepat untuk kata mancanegara. Yang Ustazah garis bawahi warna merah ya. Apa tuh perbaikannya? Yang benar adalah mancanegara dengan tidak ada spasi di kata manca dan negara. Oke, materi dari Ustazah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.